Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik, ibu semuanya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan lagi sama Ustadz Syarif untuk berbagi ilmu. Tapi ilmu di baik dewe kalau gunanya dan cerita. Saya dulu diajak di Masjid Agung karena COVID berhenti ya. Jadi mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi mungkin saya juga saya mungkin membawa gambar-gambar, tapi mohon maaf ya gambarnya gambar medis ya, jadi mungkin kalau jangan dianggap sebagai hal yang pornografi. Jadi untuk menerangkan bagaimana sebenarnya bahasa itu apa. Terus kemudian bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, ngerti gak loh? Mas untuk bahasa Jawa atau? Oke, jadi cerita apa? Saya ingin kasih tahu dulu gimana sih kita nyamakan persepsi dulu organ-organ pria itu yang di luar bagaimana, di dalam bagaimana. Mungkin karena kebetulan ada ibu-ibu dan juga beberapa kasus yang saya amati selama waktu saya praktek, ada yang lolos anak kecil yang anak-anak yang lolos dari pengawasan ibunya, sebenarnya dia testisnya atau buah zakarnya itu belum turun atau enggak ada, atau penisnya ukurannya kurang dari normal tapi tidak terperhatikan, sehingga akhirnya menjadi mimpi basah juga terlambat, bahkan mungkin tidak dapat karena kedewasaannya enggak dapat karena gangguan hormonal. Jadi mungkin nanti sedikit saya gambarkan di sini supaya kita tahu fisiologisnya sebenarnya kayak apa. Nanti kalian Ustaz, saya boleh di sana biar saya. Oke. Jadi mungkin organ reproduksi kita yang bagian luar ya. Jadi kalau bagian luar itu seperti ini, mungkin sekiranya semuanya sama ya. Kemudian jadi mulai dari penisnya, ini kalau sudah sunat baru kelihatan kepalanya. Ya. Kepalanya baru kelihatan. Kalau belum sunat belum kelihatan kepalanya. Jadi kemudian di belakangnya itu ada, kalau kantongnya telurnya itu ya, ada telur sama kantongnya. Kantongnya itu bahasa kedokterannya skrotum, ya skrotum, ya rada-rada canggih sedikit kayak skrotum itu yang kantongnya itu. Kemudian di dalam skrotum atau kantongnya itu ada testis atau buah zakar, ya, atau kadang-kadang ndoke atau teloris, pokoknya istilahnya dewi-dewi. Jadi itu secara normal seperti itu. Dan mungkin nomor satu yang saya ingatkan buat adik-adik semuanya, kenapa sih jadi harus dikitan? Jadi pada saat kepalanya belum dikitan, atau mungkin ibu-ibu ya, atau yang punya anak kecil yang kadang-kadang kalau sudah mungkin belum sunat tapi sudah nggak mau dilihat burungnya lagi sama ibunya, tolong perhatikan kalau dia bersihkan harus bersih di ulupnya atau bahasanya periputiumnya di ujungnya yang nutupi kepalanya itu. Kalau pas mandi dibersihkan, ditarik, sebab juga ada sering ada lemak-lemaknya yang buat dia lengket. Kalau dia lengket, dia itu akan gampang lecet, luka, bahkan mungkin sakit sekali. Ada kelainan satu yang untuk ibu ada nanti juga perhatikan, ada yang ujungnya kulupnya ini kecil sekali, biasanya pada bayi atau pada anak, sehingga waktu kencing anak ini kesakitan. Anak ini kesakitan, kalau tiap kali kencing sakit, sebab karena makin lama kotorannya makin banyak, ujungnya makin kecil, sehingga tiap kali kencing perih, sakit. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau memang seperti itu harus segera mungkin kitan lebih dini, karena memang ujungnya bawaannya kecil ya. Jadi pas yang menutupi kepalanya itu. Untuk adik-adik juga. Jadi itu yang tahap awal pertama. Jadi kebersihan dari kepala penis itu penting sekali, karena di situ nanti gampang terjadi infeksi, karena di sana kan tempat pembuangan air kencing. Air kencing kan air kotor. Jadi kalau di sana nggak bersih akan makin gampang infeksi. Kemudian satu hal yang ada saya gambarkan di situ, ada beberapa testis atau buah zakar yang belum turun ya. Jadi secara embriologi atau secara mulai dari kehamilan, jadi pada saat dia di dalam kandungan, si bayi atau calon bayi itu sebenarnya sudah mulai tumbuh testis atau buah zakar itu. Tapi mulainya dia itu dari atas, dari dalam perut. Dia nanti pelan-pelan akan turun pada bulan ketiga, keempat, kelima itu akan turun ya. Kemudian sampai pada saat lahir dia itu kan sudah turun ke kantongnya ya. Pada saat lahir dia sudah turun. Ada kelainan kadang-kadang kalau ibu-ibu ya, atau mungkin ada beberapa budaya yang kadang sewaktu hamil disuruh minum susu kedelai, susu soya. Susu soya kalau jangka panjang itu ada kandungan estrogen ya, atau hormon perempuan. Sedangkan anak kecil, bayi laki-laki, dia perlu testosteron, hormon laki-laki. Sehingga telurnya ini bisa nggak turun sampai ke kantongnya. Jadi pada saat konsumsi seperti itu, sebenarnya kalau sedang hamil sebaiknya jangan terlalu sering, ataupun jangan dulu. Kalau
tahu anaknya laki-laki malah, kalau anaknya perempuan sih mungkin aman, nggak apa-apa. Kemudian juga kadang-kadang memang karena situasi, karena sakit harus dikasih obat, karena pendarahan dikasih obat, kadang-kadang memang ada gangguan si testisnya atau perkembangannya ini. Dan mungkin ibu-ibu ya mungkin baik itu putranya atau ibu sendiri, nanti ibu muda, kayaknya ibu mudanya nggak ada ini ya, jadi mungkin bisa tetap disampaikan. Jadi itu beberapa untuk orang tua. Jadi mungkin jadi kalau di sini mungkin bisa dilihat kadang-kadang, jadi testis itu bisa nggak turun, testis itu turun bisa mulai dari atas, turun, ada beberapa di tempat sampai masuk ke sini. Jadi ini yang itu harus diperhatikan. Mungkin kantongnya ada, tapi di dalamnya nggak ada isinya. Testis atau buah zakar ini kalau dia tidak turun, masih dalam perut atau dalam di selakangannya sini, dia akan kepanasan, dia akan sampai rusak dan nggak berfungsi. Fungsi dia padahal dia membantu sperma untuk nanti jangka panjang sebagai organ reproduksi. Dia akan menghasilkan sperma yang untuk akan membuat keturunannya di jangka panjangnya nanti. Kalau ini nggak turun, dia akan rusak. Ya, gitu. Makanya dia harus diperhatikan untuk ibu-ibu, untuk mas. Kalau sebenarnya sudah turun nggak dua-duanya, ya dua-duanya. Kadang-kadang turun satu kok berarti ada sesuatu, harus diperhatikan dua-duanya. Jadi itu yang nomor satu. Bagian dalamnya sebanyak di ini penisnya tadi ya, penisnya, terus kemudian di dalam sini ini ada testis atau buah zakarnya tadi, ya. Dari sini ada saluran yang akan bawa saluran ini nantinya, dia kalau testis sudah produksi dia akan mengeluarkan produksi sperma, ya sperma atau benihnya tadi, dia akan dibawa keluar melalui saluran epididymis namanya. Saluran ini akan bawa ke kantong sperma. Di sini ada kantongnya. Jadi ini pabriknya, di dalamnya perut, di belakangnya penis, di pangkalnya penis itu ada kantong sperma. Jadi testis ini produksinya terus menerus, pagi siang malam dia produksi terus, dan semua hasilnya ditaruh di kantong sperma, di pangkal penis. Jadi di situ pabrikan gudangnya. Pada saat ini nanti yang untuk hubungannya dengan mimpi basah ataupun nanti kalau ada pada adik-adik atau pada bapak ibu. Jadi kalau produksinya ini sudah nanti hormonnya sudah cukup, produksinya sudah banyak, dia akan produksi sperma. Kantong ini kalau sudah penuh secara otomatis dia akan memberi rangsangan kantong itu ke otak. Dari otak dia akan memberi rangsangan untuk kemudian terjadi mimpi basah. Ya, mimpi basah pada anak yang sudah. Dan kalau dia sudah mimpi basah, berarti artinya organ reproduksinya sudah produksi sperma, sudah siap, dia sudah dewasa, seperti itu. Banyak kalau sudah penuh dia bisa produksi. Nanti dia akan terus produksi terus, ya. Nah maka itu memang waktunya yang beda. Ada yang umur 10 tahun, 11 tahun, 12 sampai 15 tahun ada. Tergantung dari hormonalnya, tergantung dari psikisnya masing-masing. Jadi ini yang ada pada saat dia mimpi basah, dia akan dikeluarkan dari kantong spermanya ini, keluar melalui saluran kencing, ya. Kemudian juga ada beberapa kelenjar yang kali di prostat, ya, penis itu yang mengeluarkan cairan juga. Jadi ada beberapa pancaran, makanya pancaran pertama itu yang benih yang di kantongnya dia kan keluar pertama dulu, ceret, ya. Pancaran kedua itu yang dari prostat yang kental putih, ya kayak gel gitu, yang itu pancaran keduanya ceret. Pancaran ketiganya lagi yang ada lagi yang dari cairan yang bening untuk pengencer dari cairan yang kental tadi. Jadi itu nanti yang keluar lagi, paling nggak minimal 3 kalian sebenarnya. Itu nanti ada beberapa kelenjar. Itu kalau ejakulasi mimpi basah maupun ejakulasi tadi. Nanti dibedakan lagi dengan, ya kalau air kencing beda ya, kalau pipis kencing dari ini ada kandung kencing yang dari ginjal masuk kandung kencing, kemudian dia akan ngalir gitu. Kalau kencing biasanya bukan berupa pancaran, beberapa ejakulasi berupa pancaran, tapi hanya sekali aja. Ada lagi yang mungkin di sini juga ada kelenjar untuk membasahi penis atau membasahi sperma, tapi itu pada tahap-tahap awal. Mungkin adik-adik kadang-kadang, maaf ya kalau pas sudah mulai dewasa, kadang melihat sesuatu ada rangsangan dia mulai basah, ya di sini ada kelenjar-kelenjar ngeluarin cairan yang membuat basah. Itu bukan ejakulasi, ya. Itu lain lagi. Dia cairannya bening biasanya, jadi bening dan nggak terlalu banyak, membuat basah penisnya aja. Itu kalau yang secara organnya. Jadi kalau dipotong melintang dia seperti ini di penisnya, ini testisnya, ini saluran keluarnya yang bawa si spermanya tadi, kemudian disemut di kantong sperma di sini, ya. Ini kandung kencingnya, ini kelenjar prostat yang ngeluarin
cairan yang kental tadi ya. Terus ini juga ada cairan untuk bening tadi terus sama penisnya. Jadi prosesnya seperti ini yang di telurnya tadi ya. Kalau ini ada di dalam perut sudah ada. Oke, lanjut. Nah itu, oke. Jadi ini juga gambaran dari samping juga. Ini kalau sedang ereksi pada masa kondisi tertentu, mungkin adik-adik merasa kok tegang ya. Jadi tegang itu memang ada proses karena ada rangsangan, baik ada penekanan pada pembuluh darah di penisnya. Jadi kalau sedang ereksi itu dari pembuluh darah yang ngumpul di dalamnya penis ya. Jadi itu pembuluh darah bukan otot. Jadi nggak bisa dia itu kayak dilatih, kayak orang ngangkat beban seperti nggak bisa. Itu pembuluh darah. Ya di sini ada saluran. Kemudian jadi ini nanti ini kepala penis, ini batangnya. Ya. Kemudian saluran untuk spermanya, ini juga untuk testis yang produksi dari sini dibawa keluar, kemudian ini pandangan sampingnya gitu. Jadi disimpan di kantong spermanya dulu, nanti baru diejakulasikan lewat penis. Lagi lanjut. Ini sudah tak kira satu lagi. Jadi bagaimana terjadinya, kapan kok bisa jadi orang itu menjadi ejakulasi, kapan menjadi kematangan. Jadi pada tahap awal memang kematangan dari seksual, dari hormonal itu dari otak dulu. Dari otak terus ada otak kecilnya di sini yang dia akan mulai memproduksi hormon-hormon seksual. Hormon seksual dalam artian untuk seksual itu perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bukan masalah hubungan ya, tapi masalah jadi laki atau perempuannya. Jadi nanti itu sudah ada dibawa oleh gennya. Gen itu dari X atau Y selama di dalam proses kehamilan sudah terbawa, kemudian dalam akan tumbuh. Pada saat dia sudah mulai dewasa, nah ini dewasanya itu tanda petik ya. Memang kalau dari segi usia itu nggak bisa sama karena lingkungannya juga mempengaruhi. Persepsi seseorang baik dari mata, dari telinganya, dari hidung, dari rasanya, ya, semua itu membuat rangsangan, membuat dorongan terjadinya stimulasi untuk menjadi kematangan seksualnya. Ya, jadi mungkin itu kalau memang secara normal anak yang sama akan seperti itu. Jadi mungkin sekarang ini kan kita sudah susah untuk nahan entah TV lah atau internet dan lain-lain. Kadang-kadang kalau kita nggak ngasih dengan baik, anak-anak mungkin ada bisa baca, bisa menjadi dewasa secara dini. Itu karena stimulasi dari luarnya, dari matanya, dari telinganya, ya, dari hidungnya dan lain-lain yang membuat stimulasi otaknya sehingga membuat hormonnya menjadi lebih cepat keluarnya daripada orang biasa. Ya. Pada saat hormonnya sudah turun, dia keluar dia akan memerintah testis ataupun buah zakar tadi untuk produksi sperma. Nah, dia sudah akan mulai proses pengembangan menjadi dewasa. Jadi memang ini yang juga harus diperhatikan ya. Jadi ini testis tadi akan setelah diperintah sama otak dia akan produksi. Ya. Itu untuk anak-anak. Jadi nanti memang ini tumbuh secara dewasa. Ada beberapa kelainan yang bisa mengganggu pertumbuhan ini. Satu adalah tadi, apakah testis ini turun apa enggak? Buah zakar itu turun apa enggak? Kalau dia enggak turun mungkin masalah. Kedua adalah kegemukan. Makin gemuk anak, hormonnya makin terganggu. Ya, jadi apalagi kecil, pada saat kecil dia terganggu, perkembangan kematangan dari testisnya juga terganggu. Karena pada orang gemuk, anak gemuk, hormon yang harusnya testosteron yang diproduksi oleh otak tadi, dia berubah menjadi estrogen hormon perempuan, sehingga ada kelambatan di dalam organ pertumbuhan dari organ sekundernya. Ya, kita bilang organ sekunder itu, jadi seperti kalau organ sekunder, jadi selain nanti kelihatan telurnya besar, ya, jadi endoknya gede, penisnya juga makin besar, ya. Kemudian kantongnya ini juga pertumbuhannya dia makin menghitam dan berkerut, ya, menghitam dan berkerut, ya. Kok diperhatikan. Kemudian mulai tumbuh rambut di sekitar pubis. Kemudian suara juga makin besar, ya. Itu pertumbuhan sekunder pada anak-anak pria menjadi dewasa, ya. Jadi yang diperhatikan seperti itu. Jadi kantongnya, telurnya makin besar, penis makin besar, kantongnya menghitam, kerut, kemudian keluar rambut, suaranya makin besar. Jadi itu normalnya begitu. Pengganggunya biasanya paling sering adalah kegemukan.
Yang kedua adalah pada anak kecil yang alergi susu ibu ataupun alergi ibu nggak keluar, alergi sama susu sapi, diganti sama susu soya itu juga harus hati-hati gitu ya. Karena itu sekali lagi banyak hormon perempuannya, hormon estrogennya. Jadi itu akan mengganggu perkembangan sekundernya karena testosteronnya rendah. Itu mungkin untuk masalah orang dewasa pun juga di sini nanti. Seseorang itu menjadi rangsangnya cepat atau menjadi rangsang memang dari otak akan kirim sensor ke hormon produksi kontrol dari hormon testosteronnya, ngeluarin hormonnya baru akan terjadi ereksi sampai macam-macam ejakulasi. Lanjut ya, oke. Jadi ini gambarannya sebenarnya pada saat si PNS ini mungkin ada juga mereka kadang-kadang kok berdiri sih gitu. Hormon laki-laki, hormon testosteron itu memang dia itu secara fluktuatif, secara itu dia tuh naik turun selama sehari. Pagi hari jam 8, jam 9 itu dia turun. Terus sampai jam 9, jam 9 malam dia akan naik dengan sendirinya. Kemudian turun lagi di 8, 9 pagi turun lagi. Pada saat dia tinggi itu secara hormonal, secara otomatis dia akan jadi ini penis kalau dipotong melintang ya. Jadi ini penis kalau dipotong melintang pada saat sedang tidak ereksi, dia itu sebenarnya ini pembuluh. Di sini ada 3 bagian besar. Ini kita nyebutnya corpus cavernosum ya. Di sini terdiri dari kayak pembuluh darah ya, ada kerangka, ada pembuluh darahnya. Ini tempat kencing. Corpus spongiosum, corpus cavernosum. Jadi ini bersama dilingkungi sama penisnya tadi, kulit yang elastis tadi. Pada saat seseorang itu menjadi waktu testosteronnya tinggi ya, pada orang malam hari kadang-kadang mie basah atau pas malam hari itu kenapa kok bisa mie basah di malam hari sih? Karena pada saat itu testosteronnya tinggi. Testosteron yang tinggi tadi mendorong ini menjadi ereksi. Pada saat ereksi itu apa yang terjadi? Jadi pembuluh darah masuk ke dalam corpus cavernosa ini tadi, masuk ke sini, masuk ke dalam penis tadi sehingga dia tegang begini. Kemudian pembuluh darah sini terjepit, jadi untuk dia bisa supaya ini bertahan darahnya di sini supaya dia ereksi terus. Pada saat ini mulai ada rangsangan untuk menjadi ejakulasi pada saat itu, dan mungkin pas dia tersentuh kepalanya. Di kepalanya penis ini memang kumpulan dari saraf-saraf yang untuk menjadi perasa jadi rangsangannya tadi. Mungkin pas entah kesenggol apa di sini pada saat ereksi dia akan menjadi gampang menjadi ejakulasi. Jadi maka dari itu pada saat itu pembuluh darahnya penuh, banyak isinya, kan pembuluh darahnya banyak, dia akan menjadi tegang. Nah, ini akan terjadi pas mimpi basahnya tadi seperti itu ataupun enggak. Jadi paling enggak seperti itu. Jadi untuk diketahui, jadi sekali lagi ini adalah isinya ada pembuluh darah. Jadi pada saat sedang ereksi, kalau nanti tidak ereksi dia hanya suatu jaringan lunak yang di dalamnya banyak pembuluh darahnya. Satu lagi mungkin sudah selesai kayak. Oke. Jadi itu sepintas itu sebagai anatomi maupun sebagai gambaran secara umum dari gambaran secara umum aja. Jadi monggo nanti seperti tadi disampaikan Ustadz Syarif, jadi kapan sih kadang-kadang anak umur 15 tahun sudah, ada 12 tahun sudah, ada yang belum. Jadi untuk masalah kapan sih seorang anak itu menjadi balik, pada prinsipnya kalau secara definisi yang kita lihat bukan dari umur ya, kalau kita lihat secara dari Al-Quran maupun dari medis ya, kita nyebut balik ada sudah ada kedewasaan di dalam dirinya. Kalau pada anak laki-laki dewasa adalah dia sudah memproduksi sperma, itu berarti sudah dewasa. Sperma tersebut sudah bisa untuk membuahi lawan jenisnya. Tanggung jawabnya sudah ada. Begitu juga sebaliknya. Pada saat wanita sudah mulai haid, sudah ada produksi sel telur di dalamnya. Sel telur tersebut sudah bisa dibuahi dan bisa terjadi kehamilan. Oleh karena itu tanggung jawabnya sudah mulai muncul. Tanggung jawab sudah muncul. Nah, jadi sekali lagi mimpi basah tadi gambarannya seperti tadi disampaikan Ustaz Syarif, ya bisa kapan dan di mana ya, gitu. Tapi kebanyakan sih basah mimpi basah konsistensinya itu tadi ya, biasanya beberapa pancaran ya. Selain pancaran kalau cairan yang keluar ya, karena ada kening, ada yang kental, ada yang turun, kemudian ada sensasi rasanya itu bukan kayak kencing biasa, tapi ada sensasi yang membuat
ke otak, membuat hormon kenyamanannya muncul. Itu yang kalau pas mimpi basah, ya. Endorfinnya muncul. Nah, apanya apa lebih menguasai dari saya nih. Ya, jadi itu yang muncul. Nah, jadi oleh karena itu mulai tergantung dari lingkungan masing-masing, dari si anak-anak ini perkembangannya bagaimana, apa aja sih yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang diomongkan oleh temannya, itu yang membuat akan makin dini seseorang itu untuk menjadi dewasa. Itu dulu mungkin saya kira mungkin kita lebih banyak tanya jawab lebih enak sehingga kita bisa tahu apa sih yang masalah di jenengan. Jadi nggak usah sungkan. Ya. Monggo. Terima kasih pertanyaannya, jadi mungkin akan sedikit agak beda dari topik, tapi pada prinsipnya kita berbagi ilmu. Jadi pada anak obesitas, kalau anak kecil obesitas sampai dia menjadi dewasa tetap obes, sebenarnya hormonnya mungkin akan relatif sudah terakomodir, kan ada adaptasi dari si anak tersebut untuk hormon akan muncul. Ya. Tetapi kalau obesitasnya mendadak setelah menikah, baru setahun 2 tahun udah naik 5 kilo 10 kilo, itu akan mengganggu hormon kesuburannya. Hormon testosteronnya akan menurun, ganti hormon estrogen kalau pada laki-laki. Pada wanita sebaliknya, wanita yang pada setelah menikah tiba-tiba gemuknya cepat, hormonnya terbalik, hormon estrogennya menurun, hormon androgennya naik, sehingga terjadi PCOS salah satunya tadi itu. Yang jadi telurnya si istri ini banyak tapi nggak iso matang. Jadi itu juga yang akan jadi masalah, jadi nggak bisa subur juga. Nah, itu yang pada yang kedua. Kalau MPCOS-nya memang nanti ya mungkin salah satu obatnya paling gampang adalah diet, turun berat badannya lagi, insya Allah akan balik alami lagi. Mungkin sudah haidnya sudah biasa, berarti insya Allah sudah baik lagi. Kalau orang PCOS sebenarnya haidnya nggak teratur, karena si sel telurnya nggak pernah matang, nggak bisa matang, nggak bisa haid, seperti itu ya. Pada teoritisnya seseorang wanita itu subur, telurnya matang, setelah andaikan baju tidak dibuahi 14 hari lagi dia akan haid. Nah kalau ini nggak sempat matang, haidnya juga kapan nggak tahu, nggak jelas ininya. Jadi satu untuk wanitanya. Kalau pada prianya sama, kalau dia obesitasnya cepat setelah menikah naik, biasanya terganggu. Kalau sudah lama mungkin nggak terganggu, Jadi, tapi amannya kalau si laki-lakinya, anaknya kalau laki-lakinya diperiksa sperma analisanya. Jadi nanti kalau laboratorium periksa sperma analisa, dilihat spermanya jumlahnya, benihnya cukup apa enggak, spermanya benihnya larinya bagus apa enggak, bentuknya spermanya bagus apa enggak. Jadi itu nanti yang kita lihat, kemudian juga jumlah cairannya banyak apa enggak. Jadi dianalisa di situ untuk lihat ini masalahnya pada istri atau pada suami atau pada dua-duanya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang batu. Batu itu sebenarnya mungkin lebih banyak ke lingkungan. Jadi ada beberapa tempat dan kebiasaan. Jadi seseorang yang minumnya kurang, batu ini akan jadi endapan di dalam ginjal maupun di saluran kencingnya ya. Itu memang genetik ada, ya genetik ada. Tetapi karena mungkin genetik ini bisa karena memang tadi dia gampang haus atau minumnya kurang, atau lingkungannya memang kandungan airnya mengandung asam yang yang paling penting itu asam oksalat ya, yang tinggi itu jarang diminum, nggak digelontor dia akan ngendap lama-lama jadi batu. Jadi saya kira ya karena genetik ada, dan kalau sudah ada contohnya ya tetap kita harus mulai hati-hati untuk banyak minum aja pokoknya, insya Allah nanti kan juga kedorong keluar. Itu mungkin yang penting. Waalaikumsalam. Yang pertama, masalah perempuan itu batas haidnya itu umur berapa atau seperti apa. Juga apakah perempuan itu juga merasakan mimpi basah. Itu yang pertama. Terus yang kedua sama seperti Ibu tadi, kadangkala itu ada hubungan suami istri itu yang sudah lama bertahun-tahun tapi belum mempunyai keturunan. Nah, itu solusi yang terbaik itu bagaimana? Kadang ada yang 10 tahun, 20 tahun masih belum mempunyai keturunan. Terima kasih, itu saja. Oke. Langsung ya. Jadi kalau yang masalah mimpi anak-anak perempuan sebenarnya relatif umurnya sama dengan anak-anak laki ya. Tapi kadang-kadang lebih dini lagi. Karena anak perempuan itu lebih dewasanya lebih cepat daripada anak laki-laki. Mungkin sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun.
pada saat dia menstruasi malah tidak ada kenikmatan muncul dari mereka karena endorfinnya nggak ada, malah merasa loh kenapa iki, malah kayak orang was-was takut kalau nyampaikan ke orang tuanya juga takut. Jadi sebenarnya nggak ada lain dengan laki-laki. Jadi pada wanita tidak ada mimpi basah ya. Iya, kalau pas haid tentu pas ngomong haidnya, pas ngomong kedewasaannya ya. Jadi haidnya tadi. Nah, pada saat hari-hari mungkin sekali lagi si eh, laki-laki sama perempuan itu perbedaannya diproduksi dari benihnya. Kalau laki-laki itu benihnya itu diproduksi, dibuat. Pada saat dibuat kan produksi terus seperti tadi, karena produksi itu pada saat sudah kebanyakan dia akan melimpah, dia akan muncul refleks ke otak, dia akan terus kemudian keluarkan dia ada terasa kenikmatannya di sana ya, pada saat di kalau laki-laki. Jadi dia itu diproduksi, karena diproduksi dia nggak punya batas umur, sampai umur berapa dia nanti subur, mungkin sampai 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun asal masih bugar, 70 tahun masih punya anak juga, masih bisa kalau sperma masih ada. Jadi pada saat produksi dia berlebihan, dia akan menjadi kenasan mimpi basahnya tadi. Pada wanita tidak, pada wanita itu benihnya atau sel telurnya itu sudah diproduksi sebelumnya pada saat dia mulai dari kecil. Pada saat dia puber, dia itu sudah punya sekian juta sel telur. Nah, telur tadi akan dimatangkan sedikit-sedikit tiap kali haid. Tiap kali haid mungkin berapa puluh gitu ya, berapa ratus gitu. Eh, kemudian itu akan yang matang ada satu atau dua aja tiap kali haid. Yang lainnya mungkin nggak sampai matang gitu. Karena dia diproduksi, jadi diproduksi nanti pas matang nggak dipakai dia akan terbuang lagi. Jadi begitu juga berikutnya. Jadi dia punya masa menopause, merasa tidak subur lagi, jadi tidak subur lagi. Jadi pada wanita. Jadi seperti itu. Dan kemudian pada saat dia dikeluarkan karena bukan produksi yang berlebihan ditumpahkan, tapi karena dia muncul dimatangkan karena hormon tadi, memang biasanya nggak se ekstrim pada laki-laki yang mimpi basah seperti itu. Memang ada kadang mimpi erotis, tapi yang diproduksi bukan bukan karena dari pikirannya, bukan dari proses produksi dari sel telurnya. Bukan berarti pada seorang yang wanita yang sedang mimpi basah berarti dia subur, enggak. Jadi enggak mesti seperti itu. Jadi itu kalau pada wanita. Kemudian tadi kalau sama-sama belum punya anak, memang bagaimana sebaiknya. Jadi sekali lagi harus dicari penyebabnya, Pak. Jadi kalau laki-laki paling gampang memang, dan kalau suami istri ini bisa pasangan dua-duanya ini bisa menjadi penyebab ketidakpunyaan anak. Ya. Jadi bukan hanya masalah perempuan tok, yang paling sering sekarang ini nggak punya anak sing disalah nih wong wedok. Soalnya merasa sing lanang iki aku suburan metu kok banyune metu cairane metu berarti aku kan subur. Padahal itu kecuali cairannya aja belum tentu ada benihnya. Belum tentu benihnya cukup, belum tentu benihnya bergerak, belum tentu benihnya bentuknya bagus ya. Kromosomnya bagus. Jadi seperti itu. Eh, jadi tetap dua-duanya punya apa sama bahwa yang laki juga bisa kalau sperma nggak bagus bisa nggak punya anak, perempuan juga itu hormonnya telurnya nggak bagus bisa. Jadi duanya harus diperiksa dulu sih. Yang laki paling gampang diperiksa spermanya, itu paling gampang. Jadi kalau ternyata memang di spermanya ada sesuatu, ya udah si cing wedok nggak usah diutak-utak sih, biarin dulu si lanang diperbaiki dulu, spermanya bagus baru yang laki baru diperbaiki. Tadi kan spermanya laki sudah nggak ada apa-apa, perempuan yang dilihat, jadi akan ada step-stepnya seperti itu. Saya kira jadi saya nggak bisa ngomong spesifik penyebabnya bagaimana, karena tadi begitu banyaknya penyebabnya. Jadi kalau pada laki-laki sebenarnya juga begitu. Saya lihat sering di pasaran itu ada ini untuk jamu kesuburan, minum ini, makan ini. Jadi, padahal penyebab kesuburan itu gangguan pada laki-laki macam-macam. Ada memang kekurangan hormon itu memang produksi spermanya akan kurang. Ada yang karena salurannya tersumbat, salurannya buntu mungkin karena pernah infeksi dari saluran kencingnya atau pas maaf ya kalau kadang si bapak-bapak pas masih bertanya dan nakal atau apa pernah sakit kelamin segala itu kan menyebabkan gangguan di saluran dari spermanya atau bahkan telurnya atau testisnya menjadi bengkak, kemudian penyembuhannya nggak bagus, rusak. Kalau udah rusak kita nggak bisa apa-apa. Jadi bisa aja karena infeksi sebelumnya ataupun karena ya mungkin terbentur trauma atau apa seperti itu juga bisa menjadi gangguan di saluran maupun di testisnya. Jadi itu sih gangguan, harus cari penyebabnya dulu. Itu minta ya. Ada yang belum tak jawab? Izin bertanya, Dok. Ada satu santri yang ayahnya dan dia ini sering ngeluh karena kalau malam
walaupun sudah pipis sebelum tidur, itu kadang tetap kebablasan. Sudah periksa kayak misalkan terapi, terus, kayak apa, periksa ke dokter gitu. Nah, yang tadi anaknya sudah sampun disinggung sama Pak Haji tadi, yang sekarang kelas 6 SD, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ini yang saya alami sendiri, saya pernah mimpi basah dan itu berturut-turut selama 3 hari. Nah niku pripun Pak Dokter? Ya sekian, terima kasih. Oke. Jadi kalau mungkin saya langsung. Jadi yang masalah ngompol ataupun sebagainya itu memang ada dari kebiasaan, dari habit, dari psikis ya. Pada seseorang yang merasa cemas, anak-anak yang merasa cemas dan itu sudah diatasi dengan baik cemasnya. Jadi dia itu mungkin kayak andai kan mau pipis mau ke kamar mandi takut, pokoknya bengi dibutan-butan koncone awas ono iki ono iki. Jadi mereka juga pada saat masa perkembangannya muncul di dalam pikirannya itu kalau dia ke belakang malam-malam kok wedi ono setan atau apa kasaran seperti itu sehingga di dalam ininya apa dalam pikirannya dia akhirnya menjadi menekan untuk tidak keluar ke kamar mandi maksudnya sehingga akhirnya istilah kita toilet habitnya maupun kebiasaan untuk ke kamar mandinya ini menjadi terganggu terhambat. Jadi sebenarnya itu memang harus ada dengan pelatihan dengan psikis ya dengan pelatihan yang untuk bisa tiap kali membuat dia menjadi ini kayak orang fobia, kayak orang takut atau orang yang seperti itu yang harus dilatih. Memang perlu proses, tapi dari anaknya sendiri harus sudah ada kemauan lagi untuk apa sih yang buat dia takut. Mentalnya harus dianukan benar. Bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jadi ketika habis ngompol dia harus itu bahasa langsung lama-lama akan terlatih lagi. Jadi itu biasanya masalah di psikisnya kalau sampai umur sekian. Jadi takut, cemas ya, mungkin juga ya karena dari lingkungan rumahnya dulu sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang mimpi basah sampai 3 hari berturut-turut atau mungkin beberapa kali. Kalau selama itu masih alami dan tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz tadi bahwa mimpi basah bisa alami, bisa dipaksakan. Ya bisa dipaksakan dengan cara maaf ya kalau tadi sampaikan tadi ada orang bilangnya masturbasi atau onani seperti itu ya dengan cara memanipulasi dari organ genital, organ menstruasi tadi supaya menjadi timbul rangsangan dengan membayangkan sesuatu ya itu sesuatu yang dengan timbul rangsangan. Kalau seperti itu memang itu berarti jadi udah beda dengan hormonalnya, jadi beda dengan tapi itu masih bisa diproduksi juga. Kalau tadi mie basah tanpa rangsang tanpa manipulasi, itu sebenarnya juga sama. Mungkin saat itu produksi testosteronnya sedang tinggi juga, jadi sedang tinggi juga. Kemudian saat itu belum habis sudah ada lagi mungkin bahkan mungkin karena mie basah itu enak ya bayangin mana kroso maneh, iso maneh, jurusan karena harus kroso iso maneh. Jadi itu masih wajar gak apa-apa. Dan bukan berarti makin seseorang keluar karena mimpi basah, jadi wah nanti saya mandul. Insya Allah enggak, karena tadi sperma itu diproduksi. Jadi enggak apa-apa. Andai kan tadi 3 kali berturut dan itu masa berarti anggap aja itu bonus gitu aja. Jadi enggak ada masalah. Itu Ustaz. Kalau yang dipaksakan tadi sama. Untuk dipaksakan itu, mohon maaf ya, jadi ini untuk semuanya. Jadi dipaksakan artinya untuk masturbasi atau onani itu rangsangan pada seseorang itu sama tadi ya. Dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai ada pikiran untuk menjadi dewasa, pikiran untuk pingin tanda petik ya, itu sudah masalah kedewasaannya tadi. Kemudian apalagi dengan saat ini informasi maupun gambar itu gampang sekali dapat, dia sudah bisa membayangkan. Jadi terjadinya suatu rangsangan erotis istilah kami ya, erotis itu supaya itu bisa pertama dari mata, dari telinga, dari suara, dari perabaan, dari hormonal. Pada saat hormonnya sudah cukup, kemudian juga lingkungan sudah mempengaruhi banget ya. Kemudian ada dorongan seksual. Sebenarnya dorongan seksual itu wajar. Itu wajar. Mau dikeluarkan dimasakan secara teoritisnya, secara ilmu sebenarnya tidak ada masalah keluar setiap hari. Ya, secara teoritis nggak ada masalah keluar. Walaupun ini basah maupun dipaksakan, karena sekali lagi sperma itu diproduksi. Jadi pada saat dia sudah habis keluar, nanti 2-3 hari akan sudah banyak lagi benihnya. Kalau cairannya tetap banyak. Jadi secara teoritis nggak apa-apa, kan itu dorongan seksual. Ya, kan itu dorongan seksual. Mungkin juga bapak-bapak kadang-kadang juga seperti itu pada saat istri haid atau apa, kan muncul dorongan tersebut. Jadi
Enggak apa-apa, enggak mengganggu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, Nggih. kalau sudah umur 15 tahun tidak keluar sperma, apakah bahaya? Nggih, mungkin, pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus. Jadi memang, itu yang sering secara awam kadang-kadang kita mikir, "Kok aku liyane ngimpi, kok liyane durung ngimpi." Jadi kita samakan persis, sperma itu apa? Ya, Mas Faldo ya. Jadi sperma itu kok Mas Faldo, sperma itu secara ilmu, secara teori sperma itu adalah benih ya. Benih atau sperma itu benihnya itu tadi. Jadi bukan cairannya ya. Cairan itu adalah pengantar benih tadi. Jadi pada saat orang dibasah, itu ada basah itu adalah pengantar dari sperma itu benihnya tadi. Sperma tadi yang bawa gen, bawa kromosom yang nanti akan membuahi sel telur ya, seperti kalau pelajaran biologi itu yang akan nanti berkembang menjadi janin ya, itu ya sperma. Sperma tidak kelihatan oleh mata kita ya. Sperma tidak kelihatan oleh mata kita karena sperma itu besarnya 0,5 mikron. Jadi sedikit sekali. Jadi 5/10.000 mili. Besarnya. Jadi mata kita nggak bisa lihat. Dengan mikroskop baru kelihatan. Tapi secara awam kita bilangnya pokoknya mimpi basah aja itu sudah kita anggap sperma gitu ya. Supaya sama persepsinya. Jadi kalau sampai 15 tahun kok belum mimpi basah ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, itu mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, apakah ada gangguan hormon apa orang? Jadi gangguan hormon itu apakah kegemukan apa enggak? Konsumsi, apakah sering konsumsi kayak susu kedelai yang terlalu berlebihan setiap hari? Ada produksi itu apa enggak ya? Terus kemudian itu harus dilihat penyebabnya. Apakah telurnya atau testisnya itu sudah muncul dua-duanya atau belum? Ada enggak dua-duanya telurnya ini? Ya. Yang Mas Faldo nanti yang tadi yang nyuruh nanya tadi kasih tahu gitu ya Mas Faldo ya. Ya itu, tadi yang Mas Faldo yang tadi di telurnya ada enggak? Kemudian gemuk apa ora? Ya. Kemudian yang berikutnya itu tadi mungkin persepsi mimpi basahnya yang kita samakan tadi dari pokoknya pas mimpi basahnya itu duduk ngompol tapi pas bangun tidur kok basah seperti itu mungkin seperti itu. Jadi kemudian kalau dibilang bahaya apa enggak ada istilahnya bahaya. Kalau kita ngomong bahaya itu maka mengganggu jiwa tidak, insya Allah enggak ada. Apakah hanya mengganggu kesuburannya jangka panjang? Kalau pengganggunya adalah telurnya atau hormonnya yang enggak normal, itu mungkin juga kita harus perhatikan. Mungkin ada sesuatu. Jadi gangguan bahayanya gangguan untuk mendapatkan keturunan di jangka panjangnya. Mungkin kalau bisa terdeteksi sejak awal, sejak dia haid kok bukan haid sorry, kok nggak basah, berarti ada sesuatu gangguan hormonnya tadi. Jadi mungkin yang memang harus diperhatikan. Jadi sampai 15 tahun kalau belum nanti perhatikan apakah telurnya, apakah hormonnya. Jadi itu bahayanya bukan bahaya nyawa, tetapi bahayanya adalah gangguan kesuburan jangka panjangnya. Nanti nggak bisa punya anak atau apa. Itu Mas Balu. Tanya nih Angel jawab ini mau sampai ada. Hebat. Ada lagi? Oh nggak usah singkat. Nah, tanyanya, nggak diduga ternyata. Wah, hebat. Jadi memang pada saat seseorang suka seseorang, memang secara hormonal sebenarnya hormonnya itu kalau kita nggak diganggu apa-apa, dia akan suka lawan jenis. Bawaannya akan suka lawan jenisnya. Jadi seperti itu. Tetapi pada kondisi tertentu seperti situasional, jadi kayak lingkungan. Lingkungan itu bisa dari mungkin dia dibesarkan oleh lingkungan yang mungkin apa ya istilahnya ya tadi seperti tadi antara dia nggak sih orang tuanya nggak membedakan terus kemudian tadi mulai mungkin adik-adik bisa sudah diajarkan sejak umur sekian kalau mandi sendiri, sebaiknya kamarnya sendiri. Sebaiknya kalau jangan sampai telanjang di depan orang umur sekian sudah boleh walaupun itu saudaranya kan sudah ada dalam pelajaran kita dalam agama kita kan sudah diajarkan. Pada kondisi-kondisi seperti itu Anda nggak didisiplinkan masalah itu, kebiasaan pola pikir kita itu yang membuat kita salah. Yang itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kemudian juga mungkin jadi nggak apa-apa sehingga terjadi keakraban yang berlebihan, bahkan mungkin pada saat seperti tadi, pada saat dia sudah mulai dewasa, sudah ada rangsangan seksual, tetapi rangsangannya salah kepada pasangan yang salah, ya kepada artian kelamin yang benar. Pada saat itu dua-duanya pas sama gitu, jadi mereka seperti itu timbul dari pikirannya. Hormonnya sebenarnya hormon dia tetap akan benar, dia masih bisa produksi sperma biasa.
Ya. Jadi karena lingkungannya yang salah, jadi dia akan menjadi seperti itu. Satu itu. Kedua bisa juga trauma. Trauma itu dalam artian biasanya seseorang LGBT awalnya dia itu percaya dirinya rendah. Percaya dirinya rendah. Dia merasa mau naksir cewek, "Ah, aku paling gak diterima, oh, aku elek, oh aku endek, oh aku dukur, aku. Dia nanti merasa seperti itu, dia merasa rendah diri. Rendah diri tadi membuat dia ada teman-teman yang merasa bisa nerima dalam artian iso dolan bareng, iso ngomong bareng apapun, bisa ngomong bareng dalam segala macam, tapi itu kebetulan kelaminnya sama, ya. Kemudian sampai ngomongin hal-hal yang mendorong ke arah seksual pun dia sama, membuat dia juga menjadi tadi suka, ya. Sukanya tadi salah tadi, sukanya menjadi jatuh cinta segala tadi itu. Nah itu yang nanti harus dibetulkan juga. Makanya itu perlu pada pengawasan sejak dini dari orang tua kepada anak-anak pada saat perkembangan masa-masa pubernya tadi. Ya, jadi kebiasaan mulai kecil tidak boleh mandi bersama, sudah tidak boleh telanjang di depan orang, umur sekian sudah nggak boleh. Itu harus sudah benar-benar didisiplinkan. Karena nanti akan jadi kebiasaan. Kemudian juga tadi lingkungan. Lingkungan tadi ada yang kemarin kasus itu bahkan maaf ya seseorang anak yang oleh seseorang juga dia itu dirayu kemudian disodomi istilahnya sehingga dia itu ada nemu di situ dia merasa kemudian ada kok tanda petik menemukan kalimat-kalimatnya sehingga suatu saat dia akan menjadi hal yang sama jadi melakukan sodomi ke orang kan dia merasa suka waktu dilakukan tindakan tersebut itu suatu hal yang salah juga tapi karena lingkungan yang nggak mendukung dia menjadi terbiasa menjadi suatu hal yang benar dan tidak ada yang membetulkan jadi itu juga bisa salah jadi sekali lagi hormonnya nggak salah yang salah adalah di pikirannya ya pada orang bencong yang macai wedok diperiksa itu ya sama dia maaf ya kalau berapa yang pernah ada kasus itu yang waktu minta dioperasi penisnya dirubah jadi vagina di rumah sakit seperti itu kalau secara etis sebenarnya kita nggak boleh, tetapi di beberapa negara boleh ya. Di negara Thailand itu paling tinggi kasusnya untuk operasi kelamin. Operasi kelamin dalam artian laki dengan perempuan. Jadi itu paling tinggi kasusnya di sana. Jadi itu kalau ngomong ilmu itu hebat ilmunya bisa ngurbain, tapi secara etis kedokteran itu nggak boleh sebenarnya. Jadi itu nggak boleh. Tapi itu tadi jadi hormon seseorang bencong itu sama, penisnya ada, gitu. Terus kemudian besarnya penis juga sama kayak orang biasa, telurnya ada. Hormonnya juga normal. Cuma dari pikirannya yang membuat dia tertarik ke orang sesama jenis. Jadi LGBT seperti itu. Jadi mereka didukung oleh lingkungan, kebetulan lingkungannya saling mendukung, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi itu yang akan nanti bisa membahayakan jangka panjang. Terima kasih. Pak Haji gini, ada teman saya yang mimpi basah tapi tidak mimpi. Gimana itu? Bahaya tak dok? Ya. Mimpi basah. Tapi tidak mimpi. Nggak nyaman ya gitu Ya. maksudnya. Oh. Nah, jadi ada beberapa kasus pada anak-anak. Jadi untuk menjadi seorang misalkan yang kenyamanan bersemi basah itu, memang dia sudah ada bayangan secara fantasinya ada, ya dari pikirannya sudah ada persepsi fantasinya, kenikmatannya itu ada. Pada anak-anak yang tidak ada fantasinya yang untuk kenikmatan seksualnya tadi, dia tetap akan produksi hormon, sperma yang tetap basah dan akan tetap keluar. Jadi tidak ada mimpi basah yang mungkin dengan fantasinya yang beda dengan orang dewasa. Itu masih ada dan itu tetap seperti orang mimpi basah dan itu produksi sperma yang sudah mulai banyak. Jadi sudah tanda-tanda kedewasaan. Ya. Jadi sama aja, walaupun nyaman nggak nyaman, kalau sudah itu mimpi basah, yang konsistensinya itu dari ejakulasi itu sama. Jadi itu sama aja. Jadi nggak harus dengan suatu fantasi yang membuat kenikmatan seperti orang dewasa.